Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam serumpun, salam seduluran tanpa batas. Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan dilancarkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke saudaraku, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas ya, bentuk fisik, ciri-ciri, dan makna filosofi dari beberapa bambu unik ya, yang dimana bambu unik itu adalah koleksi saya ya. Di belakang ini ya. Oke, semoga untuk penjelasan kali ini bisa menjadi suatu pengetahuan bagi kita semua ya, terutama untuk diri saya ya, sebagai pengingat dalam perjalanan hidup kita di dunia ya. Oke. Untuk kali ini saya akan membahas tentang bentuk fisik, ciri-ciri, dan filosofi bambu combong, bambu tundung bawuk, dan bambu mukso ya. Kenapa saya ulas untuk 3 bambu ini? Karena banyak sekali ya kesalahpahaman dalam penyebutan nama pakem di antara 3 bambu ini ya. Bentar ya saudara, saya ambil dulu untuk bambunya. Oh iya, untuk bambu muksonya sendiri masih belum ketemu saudara ya. Jadi nggak apa-apa, nanti ini sebagai contoh saja ya, contoh saja supaya kita semua tidak keliru dalam penyebutan pakem. Karena kalau keliru dalam penyebutan pakem akan keliru juga tentang pemahaman filosofinya. Karena setiap bambu unik ya, itu mempunyai ciri-ciri, bentuk, fisik, dan pakem yang berbeda-beda seperti itu. Untuk yang pertama yang saya bahas bambu combong. Bambu combong. Ini bambu combong seperti ini saudara. Ini tembus ya, kelihatan tembusnya ya. Baik di dekat ruas atau di tengah, yang penting itu tembus, itu namanya bambu combong ya. Ini tembus ya, kelihatan ya tembusnya ya. Tapi yang bawah ini lebih besar ya, kelihatan ya. Bambu combong sendiri untuk bentuknya itu dia berlubang seperti ini karena cacat alami ya, dan tembus sampai ke bagian belakang bambunya ya, tembus, itu namanya bambu combong ya. Untuk bambu combong sendiri, untuk makna dan filosofinya ya, itu melambangkan sakit luar dalam, sakit luar dalam ya. Dalam pemahaman bambu unik, bambu combong ini yang melambangkan filosofi sakit luar dalam, kita sebagai manusia ya harus tahu diri ya, bahwa apa yang ada di dalam diri kita itu seperti apapun itu, kita itu harus tahu ya. Sakit luar dalam
berarti fisiknya juga sakit ya, di dalamnya hatinya juga sakit. Jadi ini suatu pengingat bagi diri kita untuk memperbaiki diri kita supaya menjadi yang lebih baik, saudaraku ya. Dengan apa untuk memperbaiki untuk sakit luar dalam? Dengan meningkatkan ibadah kita ya, sholat kita ya, zikir kita ya, terutama mendekatkan diri kepada yang Maha Pencipta seperti itu otomatis akan menyembuhkan ya, mengurangi rasa sakit yang ada di dalam diri kita, bahkan menghilangkan. Karena dengan apa? Dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya ya, itu hati kita akan menjadi lebih tenang gitu ya, seperti itu untuk filosofi dan modern untuk bambu combong. Terus bagaimana kalau bambu muksa atau mukso ya? Untuk bambu mukso saudaraku ya, ini saya pakai contoh saja ya untuk yang bambu combong tadi, karena bambu mukso saya nggak tahu, saya lupa naruhnya ya. Untuk bambu mukso, dia combongnya, tembusnya ini ya, ini pasti berada di ruas ya, dan ciri-cirinya tunasnya ikut hilang kemakan combongnya. Tunasnya hilang karena terjadi proses combong secara alamiah yang mengakibatkan tunasnya ikut hilang. Itu namanya muksa. Muksa tidak di tengah ya. Kalau di tengah yang melembung itu apa? Yang melembung itu kan namanya muksa juga, tidak. Melembung terus combong, bolong combong itu kadang orang itu salah mengartikan itu adalah bambu mukso. Bukan. Bambu mukso yaitu tunas yang ada di ruas bambu ini hilang karena suatu proses alamiah combong ya, seperti ini ya. Ini anggap aja tunasnya di sini ya, ini ikut hilang kemakan combongnya tadi, itu namanya bambu muksa. Tunas yang hilang karena proses combong bambu atau proses seperti ini ya, dan tembus, itu namanya bambu muksa ya. Itu namanya bambu muksa. Sebentar saudaraku ya, bentar. Oke saudaraku, kembali ya. Kita bicara tadi untuk bambu muksa ya, bambu muksa. Hilangnya bambu atau seperti ini pengertiannya. Hilangnya tunas karena adanya combong yang ada di batang bambu. Ini tunas ini harus hilang. Kalau tunas ini masih ada seperti ini, itu namanya masih tetap bambu combong, bukan bambu muksa. Karena apa? Karena untuk pengertian bambu muksa sendiri, untuk filosofinya itu perlambang sirna. Sirnanya mata tunas karena proses alamiah pada bambu seperti bambu combong seperti ini. Ini kalau kita bicara bambu. Kalau kita bicara pada diri manusia atau itu, sirna itu adalah proses kembalinya manusia kepada Sang Pencipta ya,
tetapi untuk jasad itu tidak ditemukan dan hilang. Seperti itu. Itu tandanya sirna. Tidak diketahui hilangnya di mana, seperti apa, itu namanya sirna. Untuk filosofinya sirna. Itu sering terjadi pada zaman dahulu kala. Karena orang dulu itu terkenal dengan tirakatnya yang sangat kuat dan sangat tekun. Ya, apalagi pada zaman kerajaan-kerajaan dulu itu kan, kalau seorang raja atau apapun itu, ya, dia banyak sekali yang mukso. Ya. Jadi mukso itu ya sudah tidak memikirkan suatu yang namanya duniawi. Ya, keduniawian sudah dilepas. Ya, bahkan diri kita sendiri sudah dilepas. Dan di dalam diri manusia yang mau mukso itu hanya ada Sang Pencipta. Mungkin kalian ngerti ya apa yang saya bicarakan ini, karena kalau kita bicara muksa itu kadang-kadang itu sangat riskan. Seperti itu. Banyak orang yang tidak percaya seperti itu. Karena kalau di logikanya itu tidak masuk akal. Orang itu pasti mengalami mati dulu. Seperti itu. Itulah kelebihan orang-orang zaman dulu. Ya. Oke. Untuk yang ketiga, saudaraku ya, bambu tundung bau. Bambu tundung bau. Ya. Seperti ini. Bambu tundung bau. Proses lubangnya suatu tabung bambu secara alamiah ya seperti ini dan tidak tembus. Banyak sekali teman-teman kita salah mengartikannya kalau bambu seperti ini itu namanya bambu combong seperti itu. Banyak kekeliruan di situ. Ya, karena apa? Kalau kita bicara bambu combong atau bambu bolong, itu otomatis pasti dia tembus sampai belakang. Tapi kalau tundung bau tidak. Ya, seperti ini contohnya. Ya, sudah jelas kan? Seperti ini. Tunas lengkap, atau nanti itu bila tumbuh camplang atau ranting tidak masalah, yang penting dia terjadinya proses lubangnya suatu ruas dalam bambu ini secara alamiah dan tidak tembus sesuai dengan apa namanya. Untuk bambu tundung bau sendiri itu melambangkan kerinduan ya. Itu biasanya baik untuk apa, orang yang sudah menikah, orang yang sudah punya keluarga, rindu. Karena setiap orang itu mempunyai kebutuhan jasmani dan rohani, batiniah. Ya, kalian tahu sendiri arahnya kemana untuk apa yang saya ngomongin ini ya, yang saya katakan ini. Jadi saya tidak membuka terlalu vulgar karena takutnya nanti rame ya. Itu banyak pro dan kontra. Banyak orang-orang yang kelirunya di sana, teman-teman kelirunya di sana. Bambu tundung bau ini itu namanya sudah bambu combong seperti itu. Ya. Tapi bisa. Mungkin karena ketidaktahuan mereka juga ya tentang nama-nama pakem bambu. Kita harus menyadari ya, karena untuk nama-nama pakem bambu ini kita harus mempelajarinya dengan teliti ya,
karena setiap bambu punya karakter yang berbeda-beda. Salah sedikit dalam penyebutan pakem, maka arti filosofinya pasti akan keliru juga. Ya, mudah-mudahan penjelasan saya ini, ya, edukasi saya ini bisa menjadikan suatu pengetahuan bagi kalian semua. Bagi yang belum tahu, semoga untuk kedepannya bisa lebih tahu dan kita belajar bareng ya. Jangan malu untuk bertanya ya. Jangan malu untuk bertanya. Sekali lagi saya katakan, jangan malu untuk bertanya. Seperti itu. Agar apa yang kita dapatkan nanti bisa menjadi suatu pelajaran bagi kita semua untuk menjadi seorang yang lebih baik. Bukan yang terbaik ya, yang lebih baik, karena yang terbaik itu hanya milik Allah. Oke saudaraku, sekian dulu untuk edukasi dari saya tentang bambu combong, bambu mukso, dan bambu tundung bau ya. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Belajar bareng, jangan malu untuk belajar bareng, jangan malu untuk bertanya ya. Tidak apa-apa ya. Oke. Sekian dulu dari saya. Akhir kata ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Ojo lali ngopi, ngutut, dan selalu bahagia.